Promosi Dr. Saudara Hidayatus Solehah dimulai. Ketua sidang dan para anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atas nama Saudara Hidayatus Solehah dibuka oleh Ketua Sidang. Ujian promosi doktor atas nama Saudari Hidayatus Solehah saya nyatakan resmi dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promovenda, apakah Anda sehat hari ini? Apakah siap untuk diujikan di sekitar saudara? Baik, silakan ke tempat yang disediakan. Hadirin yang kami hormati, sebelum ujian kita mulai, terlebih dulu kami persilakan saudara co-promotor untuk memperkenalkan Promovenda kepada hadirin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, seluruh Dewan Penguji, Saudara Promovenda dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Kami promotor Bapak Profesor Dr. Fatah Syukur MAG dan saya Ismail selaku kopromotor akan menyampaikan daftar riwayat hidup Promovenda. Nama lengkap Hidayatus Solehah, tempat tanggal lahir Banyuwangi 17 Maret 1980, alamat rumah Jalan Bayu Prastyo Timur 2 nomor 12 Perum Kopri Bangetayu Wetan, Genuk, Kota Semarang. Nama suami Dr. Ahmad Zainur Roshid SHI-MA. Nama putra MA Vicky Naufal Irsyadi 16 tahun, AM Alfa Alvirus 7 tahun. Riwayat pendidikan S1 Win Jogja Tarbiyah PAI, lulus tahun 2003. S2 UNY Manajemen Pendidikan, lulus tahun 2008. S2 Flinders University Australia, lulus tahun 2011. Pasca sarjana UIN Wali Songo Semarang, program Doktor Studi Islam angkatan 2020, saat ini semester 8 7, maaf. Semester 7, maaf, menjelang 8. karena masuknya ada 2 kali di UIN, ada genap dan ganjil. Prestasi akademik, lulusan terbaik Fakultas Tarbiyah, kemudian mendapatkan Grand Australian Development Scholarship Master Degree 2009, memperoleh hibah penelitian nasional Dikti
tahun 2018-2020. Karya ilmiah jurnal nasional dan internasional, saya hitung ini ada lebih dari 25. Dan selama menjadi mahasiswa, Promovenda ini sangat aktif, kreatif, dan produktif. Selama menjadi mahasiswa menghasilkan karya jurnal ya terindeks Scopus termasuk, kemudian jurnal nasional dan internasional. Pengalaman mengajar guru PAI di SMA UII Yogyakarta, instruktur bahasa Inggris, dosen luar biasa di Unisula 2011-2013, dosen tetap di Fakultas Agama Islam FAI jurusan Tarbiyah Unisula mulai 2013 sampai sekarang. Kemudian sebagai tambahan untuk pengalaman memimpin 5 tahun terakhir, Kepala Jurnal Al-Fikri FAI Tarbiyah Unisula, Kepala Quran Learning Center LKPI Unisula Semarang. Demikian tentang Promovenda yang hari ini akan melaksanakan ujian terbuka dengan judul Teacher Leadership, peran teacher leader PAI bagi peningkatan kompetensi guru-guru PAI di sekolah madrasah Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian dimulai, terlebih dulu akan kami sampaikan tim penguji pada hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Beliau adalah Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung, duduk sebelah kiri saya paling ujung. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Raharjo, penguji. Beliau adalah Guru Besar UIN Wali Songo Semarang, duduk paling ujung nomor 2 sebelah kiri saya. Yang ketiga, Dr. Haji Sodik MAG, dosen UIN Wali Songo Semarang. Beliau duduk nomor 2 sebelah kiri saya. Yang keempat, Dr. Fatkur Rozi MPD, dosen UIN Wali Songo Semarang, duduk sebelah kanan saya. Yang kelima, Profesor Dr. Haji Fatah Syukur MAG, promotor. Beliau Guru Besar UIN Wali Songo Semarang, yang juga Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, duduk nomor 2 sebelah kanan saya. Yang keenam, Dr. Haji Ismail, co-promotor, dosen UIN Wali Songo Semarang, duduk nomor 3 sebelah kanan saya atau paling ujung sebelah kanan saya. Tim penguji diketuai oleh saya, Profesor Dr. Haji Nizar Ali, Sekretaris Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur. Baik, demikian tim penguji yang akan menyampaikan keberatan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan disertasi Promovenda. Untuk selanjutnya kami persilakan Promovenda untuk memaparkan isi disertasi saudara, ya, problem akademiknya, kemudian metodologi, kemudian kerangka teori, dan tentu yang paling utama adalah simpulan dan novelty yang akan Anda pertahankan di sidang hari ini. Kami persilakan, waktunya maksimal 12 menit dari Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Nizar MAG selaku Ketua Sidang Penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG selaku Sekretaris Sidang. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Badrudin selaku penguji eksternal.
Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Raharjo MED ST. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Dr. Haji Sodik MA selaku penguji internal. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Dr. Fatkur Roji MPD. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Fatah Syukur MAG selaku promotor dan penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Dr. Haji Ismail MAG selaku ko-promotor penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya dalam waktu singkat yang telah ditentukan untuk mempresentasikan disertasi saya dengan tema Teacher Leadership, peran Teacher Leader PAI bagi peningkatan kompetensi guru-guru PAI di Sekolah Madrasah Jawa Tengah. Penelitian disertasi saya itu diawali dari satu latar belakang yang menggugah rasa empati kita terhadap kualitas guru-guru kita. Betapa tidak, ketika Kemendikbudristek mengadakan uji kompetensi guru, ternyata rata-rata dari hasil uji kompetensi guru masih jauh dari yang distandarkan, yaitu masih 50,64. Hanya ada 30% saja dari guru-guru kita yang mampu meraih kompetensi yang distandarkan, yaitu 80. Itu artinya masih ada banyak 70% dari guru-guru kita, baik guru-guru PNS, yayasan, guru-guru honorer yang belum meraih kompetensi yang diharapkan. Nah, data ini juga diperkuat oleh temuan-temuan hasil di lapangan sebagai fakta sosialnya, yaitu kita masih temukan bagaimana guru-guru itu mengajar masih teacher centered atau masih berfokus menjadikan dirinya sebagai subjek dan peserta didik menjadi objek. Juga kita bisa lihat betapa guru-guru kita masih kesulitan di dalam karakteristiknya, memahami karakteristik siswa, sehingga kurang bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian mereka juga masih banyak dari guru kita yang belum melek IT, padahal sudah era pandemi. Kemudian akhirnya pembelajaran yang mereka lakukan masih kurang inovatif atau terkungkung dengan pola-pola yang konvensional. Nah, fakta di literatur menyebutkan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh SDM guru yang kompeten. Dan di dalam hasil penelitian saya, ketika sosok teacher leader itu berperan secara individual, maka teacher leader ini mampu meningkatkan 3 kompetensi dari kolega, yaitu pedagogik, kepribadian, dan profesional. Sementara ketika teacher leader ini berperan secara kolektif, ini luar biasa. Ketika mereka berkolaborasi dengan sesama tim leader, maka keseluruhan kompetensi guru bisa ditingkatkan. Bahkan kompetensi kepemimpinan, di mana khusus guru PAI harus tidak hanya menguasai 4 kompetensi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, tapi juga ditambah 1 kompetensi, yaitu kepemimpinan, yang itu tidak disyaratkan bagi guru-guru lain. Kemudian fungsi teacher leader kita temukan juga luar biasa. Sosok-sosoknya dekat dengan anak didiknya. Kenapa mereka bisa dekat? Karena mereka peduli, mereka empati terhadap anak didiknya. Jadi kita temukan mereka mampu menyelesaikan permasalahan peserta didik, bahkan permasalahan mental mereka. Ada yang tantrum, ada yang autis, dengan kasih sayangnya bisa diselesaikan dan bisa bergabung belajar lagi di kelas. Kemudian kita temukan juga di sekolah atau madrasah, mereka menjadi gawang-gawang bagaimana anak-anak bisa berkarakter sehingga mengatasi permasalahan moral dan sebagainya. Nah, inilah impact dari teacher leader.
Jadi penelitian saya ini mendukung teori-teori teacher leader, ya. Tapi dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa Tengah, kita temukan ternyata ketika guru mau bergerak menjadi leader, tidak hanya puas dengan mengajar, tidak hanya mengajar itu merasa lelah, tapi juga mau mengasah kepemimpinannya, berbagi dengan koleganya pengetahuan dan keterampilan, maka memiliki efek yang luar biasa. Sekolah menjadi maju, kemajuan pembelajaran kolega juga meningkat, dan kemajuan peserta didik juga meningkat. Dan tentunya semua itu akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan budaya, kepemimpinan, dan struktur organisasi. Maka dapat disimpulkan, para teacher leader PAI, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, rasa empati, rasa kasih sayang, rasa kepedulian, rasa merasa bahwa anak didiknya, koleganya adalah saudara, adalah anaknya sendiri, maka bisa meningkatkan kompetensi kolega mereka secara luar biasa ketika baik sendiri maupun berkolaborasi. Dan para teacher leader PAI di sekolah-sekolah menengah Jawa Tengah dengan didasari nilai-nilai Islam, keteladanan, kesabaran, dan rahmah, memiliki daya fungsi memajukan belajar anak didik. Dan akhirnya mengapa peran ini penting terjawab? Karena berimplikasi kepada sekolah, kolega, dan peserta didik. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG selaku Ketua Sidang dan Penguji. Yang mulia dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG, Sekretaris sekaligus Penguji. Yang mulia dan amat terpelajar promotor dan ko-promotor Bapak Profesor Dr. Haji Patah Syukur MAG dan Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Para penguji yang mulia dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Raharjo MPD, Bapak Dr. Haji Sodik MA, dan Bapak Dr. Patkuroji MPD. Yang berbahagia Saudari Promovenda Ibu Hidayatus Sholihah, izinkan pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas penelitian berjudul Teacher Leadership, peran teacher leader PAI bagi peningkatan kompetensi guru-guru PAI di sekolah atau madrasah di Jawa Tengah. Tentu hadir di forum ini juga keluarga besar dan para undangan. Pertama, saya ingin mengapresiasi tentang riset ini karena selama ini teori tentang guru dalam konteks Indonesia dan dalam skala internasional itu hanya umumnya membicarakan 3 hal untuk menjadi persyaratan profesi, diantaranya kajian tentang kualifikasi akademik, kajian tentang kompetensi, dan tentang sertifikat profesi. Riset tentang teacher leadership ini adalah sesuatu yang juga sebenarnya menjadi perhatian internasional tentang kepemimpinan guru, sehingga saya merasa bahwa topik ini luar biasa diteliti dan dihasilkan dari program doktor di UIN Wali Songo Semarang. Terkait dengan penelitian tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Saudari Promovenda. Apa sebenarnya tujuan umum penelitian disertasi yang Saudara Promovenda lakukan terkait dengan eksistensi, fungsionalisasi, dan juga kontribusi peran teacher leadership bagi guru PAI di sekolah atau di madrasah di Jawa Tengah khususnya? Jadi tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendukung teori-teori dari teacher leadership di dalam konteks Indonesia, karena selama ini penelitian-penelitian yang ada dari 20 tahun munculnya teori ini itu di konteks Barat, di konteks Eropa, dan 5 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah masuk ke Asia,
Jadi sudah ada di Turki, di Malaysia, bahkan di Malaysia sudah ada juga gitu. Kemudian juga ada di Vietnam, China. Jadi di Indonesia kenapa belum ya gitu. Jadi secara umum saya ingin mendukungnya dan mengisi gap kurangnya literatur tentang teacher leader dalam konteks Indonesia. Seperti itu. Kemudian fungsi dari penelitian ini adalah tidak sedikit guru yang memisahkan antara mengajar dengan leadership yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Yang namanya mengajar itu ya kalaupun sampai kepada leadership itu hanya memimpin anak didiknya, Prof. Para guru belum memiliki kesadaran untuk memimpin koleganya, sehingga berpikir kalau memimpin koleganya adalah tugas kepemimpinan struktural kepala sekolah pengawas. Padahal ya ternyata kita temukan fungsi-fungsi teacher leader yang luar biasa gitu. Jadi ini mengapa butuh untuk dikembangkan di Indonesia, di blow up atau minimal diperkenalkan. Ketika mereka mau terus mengupdate pengetahuan, mereka mau terus belajar, maka para guru-guru ini dengan kesadaran berbagi dengan para koleganya akan mengatasi rendahnya SDM. Karena apa? Karena seberapa kemampuan pemerintah kita, Prof, dalam memberikan pelatihan berkualitas pada guru kita. Ketika ada suatu pelatihan, pasti seleksinya luar biasa. Tidak semua guru bisa ikut. Maka hadirnya teacher leader ini, Prof, maka secara fungsional bisa menjembatani ini minimnya kemampuan pemerintah kita, institusi sekolah kita untuk mengadakan training, Prof. Dan mereka mau dengan sukarela berbagi pengetahuan yang dimiliki, berbagi knowledge yang dimiliki dengan ya berkolaborasi dengan melakukan pendekatan dengan koleganya, sehingga kolega ini bisa berkembang, bisa meningkat kompetensinya. Terima kasih, Prof. Kalau berbicara teori kepemimpinan, secara spesifik teori kepemimpinan apa yang didukung atau dikembangkan melalui penelitian ini? Baik, jadi Prof, penelitian